Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara, Saudara. Anak kembali menjadi korban atas perilaku orang tuanya. Kesal dan dalam pengaruh minuman keras. Ayah tiri tega membunuh korban di dalam bak penampungan air di Bandung, Jawa Barat. Lantas bagaimana kronologi kejadian ini? Berikut ini penelusuran dari tim Gelar Perkara. Siang itu menjadi kelabu lantaran AL ditemukan tak bernyawa di lantai atas kontrakan rumah ibu korban. Jasad bocah berusia 5 tahun ini ditemukan dalam toren penampungan air. Tim Gelar Perkara pun mendatangi lokasi kejadian yang menjadi tempat pelaku yang merupakan ayah tiri korban menghabisi nyawa AL. Saudara, ini adalah tempat tinggal atau kontrakan di mana Aulia bersama ayah tirinya tinggal. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat lokasi di mana pelaku tega menghabisi anak tirinya sendiri. Peristiwa ini bermula dari pelaku dan korban yang cekcok saat berada di rumah kontrakannya. Korban menanyakan kepada pelaku di mana keberadaan ibu korban. Pelaku yang di bawah pengaruh minuman keras mengaku sangat kesal dan gelap mata karena korban berkata kasar pada pelaku. Pelaku pun membunuh korban dalam toren penampungan air di lantai 3 rumah kontrakannya. Ibu korban pun mencari keberadaan anak korban yang beberapa hari tidak ditemukan. Pelaku pun sempat meminta pada adik pelaku untuk mencari korban di lantai atas tempat penampungan air. Polisi pun menangkap pelaku yang merupakan ayah tiri korban. Menurut pengakuan pelaku yang merupakan ayah tiri korban, motif pelaku membunuh korban karena kesal. Pelaku pun mengungkapkan jika dirinya saat kejadian dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras. Sebelumnya pelaku berinisial H ini berusaha menutupi perbuatan kejinya dan menjadi salah satu saksi yang diperiksa oleh kepolisian. Waktu itu saya pulang ngamen dari Bandung sekitar jam 10:30 lebih. Waktu pulang dia nanyain mamanya sambil berkata-kata kasar. Dari situ saya kesal, saya marah karena keadaan saya lagi mabuk. Saya bawa dia ke atas, saya lihat toren terbuka, terus saya masukin ke dalam toren situ. Dia berkata kasar atau seperti apa? Sering. Sering? Ya. Jadi memang sudah cukup lama memendam? Iya, sakit hati. Iya. Dan benar Anda dalam kondisi mabuk? Iya. Oke, apa saja yang Anda konsumsi? Ya, Apa saja yang Anda konsumsi? minuman sama obat. Oke, itu memang sudah menjadi kebiasaan untuk mabuk-mabukan dan mengkonsumsi obat-obatan? Kalau saya berangkat ngamen aja, Bu. Jadi memang sudah menjadi kebiasaan ya? Iya, Bu. Hampir setiap hari? Enggak, Bu. Enggak? Enggak. Ketika berangkat untuk ngamen aja? Iya, Bu. Iya, karena saya puncaknya kesalnya situ, Bu. Tambah lagi saya nggak kontrol gitu, Bu. Oke. Kalau sehari-harinya kebiasaan Anda terhadap anak tiri Anda ini seperti apa? Ya biasa-biasa aja, Bu. Cuma kalau dia pulang malam, kalau main jauh, baru saya marahin, baru saya cubit gitu, Bu. Oke. Kalau hubungan Anda dengan istri Anda itu seperti apa? Biasa-biasa aja, cuma jarang bertengkar gitu. Cuma saya sering dimarahin gitu, Bu. Jadi memang Anda juga sering dimarahi oleh istri? Iya, Bu. Kalau untuk sehari-hari, korban atau anak Anda Aulia ini Iya. tinggal bersama dengan Anda, diurusnya atau orang tua atau gimana? Kadang sama saya, kadang sama ibu saya gitu, supaya saya nggak ketahuan tadinya, Bu. Supaya saya nggak ketahuan yang ngebunuh gitu, Bu, tadinya. Terus akhirnya bisa terjawab kalau Anda adalah pelakunya, akhirnya kenapa bisa mengakui? Saya mengakui sendiri, Bu, waktu di Polsek, Bu. Refleks, saya refleks begitu aja, Bu. Refleks tiba-tiba karena kesal langsung dibawa ke atas, Iya. tidak direncanakan sama sekali. Iya, Bu. Tadinya saya pura-pura mencari supaya nanti ketahuan sama orang. Terus saya pengen lihat dulu di kuburnya gitu, Bu. Habis itu baru saya nyerahin diri tadinya gitu, Bu. Jadi memang awalnya rencananya akan mengakui, tapi nanti? Iya, setelah dikuburin gitu. Yang pertama yang menemukan adik saya, Bu. Yang ke atas. Itu adik Anda bisa penasaran ke atas dasar apa? Saya yang nyuruh. Oh, coba cek ke atas gitu? Iya, Bu. Terus? Setelah itu pertama adik saya yang kecil, terus yang agak besar. Setelah itu saya yang ke atas itu. Saya nyesal banget, Bu. Sangat menyesal. Saya meminta maaf sebesar-besarnya
sama istri saya dan juga keluarga saya yang saya kecewain atas perbuatan saya ini. Saya pantas mendapatkan hukuman ini. Dari fakta yang terkumpul, polisi mengungkapkan bahwa saat polisi menemukan korban dalam kondisi meninggal, ada beberapa kejanggalan. Di antaranya ialah kondisi korban yang masih di bawah umur, tidak mungkin menaiki toren penampungan air sendiri, dan beberapa luka yang ditemukan di tubuh korban. Kami menerima laporan adanya temu mayat di dalam toren atau tempat air. Dari sana kami curiga anak umur 5 tahun tidak mungkin bisa naik masuk ke situ. Kemudian kita lakukan pendalaman kepada saksi-saksi di sekitar sana. Kemudian dari kondisi korban kami lakukan otopsi juga. Hasil otopsi menunjukkan adanya penyebab kematian berupa air. Artinya anak ini tenggelam. Artinya ada kemungkinan unsur kesengajaan. Setelah didalami beberapa saksi, kemudian dicocokkan dengan bukti-bukti di lapangan, dan ada juga pengakuan daripada pelaku. Ternyata anak kecil ini korban pembunuhan daripada ayah tirinya sendiri. Motifnya, ibu kandung daripada korban adalah istri siri daripada pelaku. Hidup satu rumah, kemudian pada saat mereka pulang ke rumah, si bapak tiri ini tidak disertai dengan ibunya, sekitar jam 10. Nah, kemudian ditanyakan mana ibunya, tapi dengan menggunakan bahasa kasar karena mereka anak jalanan. Makanya kami memanggil P2TK ini juga. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan lagi. Pada saat menegur pelaku ini, si korban menggunakan bahasa kasar, tersinggung, kemudian dalam kondisi mabuk. Tadi kita dalami ternyata mabuk intisari ditambah obat keras, sejenis obat keras, sehingga tidak bisa menguasai emosinya. Kemudian dibawa ke lantai 3, di lantai 3 dimasukkan, dipegangi itunya kakinya. Dipegangi kakinya kurang lebih selama 10 menit sampai tidak bergerak, baru dilepas. Dibiarkan begitu saja, malam itu tidak dicari, baru besok paginya dicari, dan tersangka ini juga yang menunjukkan tempatnya di mana. Berawal dari situlah kecurigaan, kemungkinan besar pelakunya adalah orang tua daripada korban sendiri. Ancamannya yang kita kenakan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 338, di mana sanksi pidananya 15 tahun penjara. Menurut kriminolog, faktor emosional pelaku menjadi pemicu melakukan tindak kriminal. Kasus pembunuhan ini diharapkan menjadi perhatian bagi para orang tua. Secara kriminologis kita melihat, ya kan, bagaimana sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Dalam hal ini adalah seorang ayah, ya, yang melakukan kejahatan kepada anaknya. Kebetulan anaknya itu bukan anak kandung, ya, dari bawaan dari istrinya. Nah, usia ayahnya juga tidak terlalu tua, yaitu sekitar 25 tahun, yang sering mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan. Artinya emosinya labil. Nah, secara kriminologis itu bisa kita lihat bahwa labilitas emosi seseorang itu bisa menjadi faktor pencetus, ya kan, temperamennya untuk menjadi pembunuh, menjadi seseorang yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Nah, itu kalau dipicu oleh perilaku yang sederhana saja, misalnya anaknya agak nakal, kemudian agak kasar kepada orang tuanya, itu bisa reaksinya di luar dugaan, bahkan berlebihan. Apa yang kita inginkan ini adalah adanya hukuman yang seberat-beratnya gitu terhadap perilaku yang menyimpang, ya, dan melakukan perilaku jahat yang kita lakukan ini. Bisa menjadi faktor, bisa tidak. Tetapi seringkali faktor ekonomi ini juga dimasukkan ke dalam faktor-faktor kriminologi, ya. Tapi tidak selalu harus dijadikan. Nggak bisa juga orang kaya melakukan pembunuhan, bisa saja, ya. Tapi ini bisa melakukan faktor yang bisa menjadi faktor yang bisa dipertimbangkan oleh hakim dalam hal ini. Ingin saya sampaikan terakhir, yang terpenting, bahwa kasus ini harus menjadi keprihatinan masyarakat gitu, nasional, ya, apalagi dalam keadaan COVID seperti ini, ya, situasi yang sangat brutal, ya, yang menimbulkan keprihatinan kita, yaitu bahwa ini
anak kecil ya usia 5 tahun yang dengan mudah sekali direnggut nyawanya oleh ayahnya ya. Dan ini harus ada dipikirkan oleh tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh agama, tokoh wanita dan para pekerja sosial dan para orang tua. Orang tua juga mulai harus awas melihat situasi-situasi serupa ini begitu. Pencegahan tadi, pencegahan sosial, pencegahan di dalam lingkungan maupun pencegahan dalam keluarga. Itu juga dilakukan perluasan berlapis. Yang kedua adalah hukuman yang seberat-beratnya sehingga orang yang ingin melakukan hal ini bisa takut ya kan, dan juga mungkin kalau itu juga jera kalau dia harus hukum berat dalam konteks ini gitu. Lagi-lagi anak menjadi korban atas perilaku orang tuanya sendiri. Menurut pengakuan pelaku, akibat pengaruh alkohol dan juga obat terlarang, pelaku tega menghabisi anak tirinya sendiri. Dan saudara, dari kasus ini kita dapat melihat bahwa kita juga perlu untuk peduli terhadap sekitar. Dan kini, pelaku terancam 15 tahun penjara dengan pasal berlapis. Nazla Afifah, Abdul Rahim, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.